Andi Elizabeth Guterres marah dan menusuk sahabatnya dengan pisau hingga tewas. Hal ini dikarenakan Anel Baez, sang sahabat, mengaku telah mengunggah foto syur yang dilakoninya di situs Facebook. Kejadian berawal saat korban mengundang Guterres ke rumahnya untuk berbaikan. Guterres sebelumnya meminta izin ke kamar mandi, namun ia justru ke dapur untuk mengambil sebuah pisau dan akhirnya menusuk Baez lebih dari 60 kali. Guterres ditangkap di pemakaman sahabatnya itu setelah ketahuan dengan penyidik kepolisian Meksiko. Nah, ini memang yang kita hadirkan adalah kasus-kasus ekstrim ya, salah satunya ya. Tapi kalau tadi kan sampai akhirnya dia membunuh temannya karena sendiri. Temannya suka selfie. Selfie dan mengupload foto nude gitu kan. Mungkin dia sirik kali. Dia merasa terganggu. Tapi kemarin apa ya kalau sampai bisa ya itu berarti yang nembak juga udah ada masalah juga pasti ya. Faktor sirik lah. Tapi gini, ini sedikit cerita ya dari orang-orang sekitar. Ada yang pernah meng-unshare temennya di pet atau akhirnya nggak mau temenan lagi di sosial media karena terlalu banyak foto narsisnya, foto selfie. Kemudian ada juga yang ngegapin asisten rumah tangganya pakai baju majikannya hanya untuk selfie. Berarti kan memang orang yang suka selfie ini sebenarnya ingin menunjukkan sesuatu ya. Dan media sosial juga yang sekarang kayaknya yang dibentuk pun, yang dibuat pun kayaknya memang sengaja untuk memprovokasi orang melakukan itu ya. Karena gini, kalau lu bilang misalkan ada orang yang meng-unshare, misalkan di pet ya, meng-unshare temen karena kebanyakan foto. Ada juga gue nih ngerasain, gue kan bukan tipikal orang yang seneng foto pada awalnya, karena gue nggak pernah menemukan angle yang bagus Bu di muka saya. Gitu. Wajar. Ketika gue nggak pernah mengupload foto, temen gue malah gue unshare ya, gue unshare. Oh, karena lu nggak pernah ngapa-ngapain. Karena nggak aktif pasti. Karena nggak aktif, gue vibrate waktu itu. Terus lanjut. Jadi sebenarnya faktor yang menyebabkan orang akhirnya edik, ini bisa ada yang adiksi sebenarnya. Jadi adiksi itu memang dihubungkan dengan selfie. Ada tiga macam. Jadi selfie itu dihubungkan dengan gangguan kejiwaan, adiksi dan narsisistik. Gitu. Gangguan kejiwaan, adiksi dan narsisistik. Oke. Gitu. Kalau gangguan kejiwaan itu kan kayak terlalu berat ya. Setuju nggak kalau dibilang orang suka selfie itu gangguan kejiwaan? Nggak setuju. Nggak setuju. Karena mereka senang selfie. Iya. Ada kepuasan. Berarti lebih ke addicted nih. Lebih ke edik atau ke narsis? Narsis. Kalau Jessica pilih yang mana? Edik atau narsis? Narsis ya. Narsis kayaknya. Narsis kali ya. Itu dulu ada yang bisa sembuh ya? Ya, sekarang pertanyaan gini. Kan udah enggak ngurus anak, mana sempet selfie kan. Kalau selfie at least minimal harus beberapa foto, ntar dipilih angle terbaik kan. Kalau udah punya anak kan repot gitu, harus foto beberapa kali gitu. Akhirnya kan malah nggak sama sekali, malah fotoin anak. Oke, pertanyaan gini, buat Jessica, buat Mira, dan juga buat Ibu Kona, ada gak satu hari ketika kalian gak selfie, kalian ada yang kurang? Enggak. Jessica juga. Enggak ada sih. Oh, berarti belum edik. Jadi pernah sehari nggak selfie? Paling lama nggak selfie berapa lama? Waktu tidur. Waktu tidur doang. Berarti selfie dong. Ya mungkin nggak ngerti nih kayak ibu nih. Pertanyaannya nggak tahu, coba. Maksudnya pernah nggak ibu satu hari aja ibu nggak selfie? Pernah. Pernah nggak selfie? Ibu pernah nggak satu hari? Nggak pernah sih, nggak pernah. Selalu selfie? Selalu selfie. Jadi ibu sakit pun ibu selfie? Iya dong, liatin. Lagi di infus, banyak loh sekarang. Lagi di infus selfie. Ember, gue juga gitu. Karena itu momen. Dalam keadaan mana? Momen tapi nggak pernah dicetak, udah atau delete apa juga, sama aja bohong. Mira pernah nggak sehari nggak selfie? Pernah. Berapa hari paling lama? 2 hari pernah kok. 2 hari pernah, tapi itu udah maksimal. Udah maksimal. Nyesek gak dada? Enggak. Oh, ya siapa tahu kan ada yang namanya udah edik. Oke, kita lihat ini pemirsa, ada sebuah artikel, silakan dilihat artikel ini. Jadi, nah ini juga salah satu yang menuai kontra. Aduh. Karena akhirnya ini orang tua, aku pun juga termasuk yang sejak punya anak, aku banyak foto-foto anakku. Tapi bahaya kalau ternyata kita bisa lihat mengundang predator seks online tuh, foto seksi anak kecil. Pedofilia berarti. Betul. Jadi ini sedikit informasi juga buat orang tua. Kita kan pengen banget mengupload foto anak. Saya pengen banget mengupload foto Pasti semua orang tua, tapi hati-hati karena merasa anaknya masih kecil, setahun, 2 tahun, akhirnya foto telanjangnya diupload. Iya. Walaupun masih anak-anak, tapi itu untuk orang yang suka sekali sama anak kecil atau kita bilang kategorikan pedofil,
itu ternyata menjadi makanan empuk ya buat mereka ya. Betul. Karena kan sebetulnya kalau dengan jaringan internet itu kan kita nggak pernah tahu siapa sih at the end of the line, siapa juga penggunanya. Iya. Nah, ada gangguan mental apakah dengan pengguna yang lain? Betul. Mungkin kalau misalnya kita ngerasanya ngelihat anak kecil telanjang lucu-lucu aja ya. Tapi dengan orang dengan kondisi gangguan mental terutama pedofilia itu akan membangkitkan gairahnya dia untuk melakukan kejahatan. Dan kita kan nggak mau anak kita jadi korban. Oke. Baik, yaudah. Abis ini Wendy kita akan balik lagi untuk cari tahu kategori, sekali lagi belum dijelasin tadi kategori mana yang wajar untuk berselfie supaya Anda tidak dikategorikan sebagai gangguan jiwa, narsistik, ataupun adiksi. Tetap di Basa-Basi, Bahasana bahas ini. Aku tanpamu, langkah kakiku siap berlari.